Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Amalia dengan NIM 166 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam di UNB. Pada video ini saya akan menjawab 10 soal yang tujuannya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Peserta Didik Universitas Negeri Said Ali Ramatullah Tulungagung. Peserta Didik Universitas Negeri Said Ali Ramatullah Tulungagung. Untuk soal pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk hingga mereka lulus sekolah dengan cara memberikan pelayanan yang sebaik-baik mungkin kepada peserta didik. Yang tujuannya adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta mampu mencapai tujuan pendidikan sekolah. Manajemen peserta didik mempunyai ruang lingkup yaitu perencanaan, penerimaan, pengelompokan, pembinaan disiplin, ekstrakurikuler, evaluasi kegiatan, perpindahan, naik kelas penjurusan, kelulusan ataupun alumni. Pentingnya mata kuliah ini untuk kelas manajemen peserta didik adalah untuk menjadi input proses dan output pendidikan adalah peserta didik. Untuk mahasiswa manajemen pendidikan Islam sendiri tentu harus mengetahui hal ini karena setelah mereka lulus dari perguruan tinggi mereka akan bisa terjun langsung pada sekolah-sekolah bagian tenaga kependidikan yang mempunyai tugas untuk mengatur apapun itu yang mengenai peserta didik mulai dari awal masuk hingga ia lulus atau menjadi alumni. Untuk pertanyaan yang kedua, jawaban dari saya yaitu konsep besar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Fungsinya yaitu berkenaan dengan perkembangan individualis peserta didik, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, serta fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Manajemen peserta didik mempunyai prinsip yaitu yang pertama, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen sekolah harus mengemban misi pendidikan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pembimbingan peserta didik. Untuk soal yang ketiga yaitu definisi perencanaan peserta didik merupakan suatu kegiatan yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah atau wilayah tertentu berdasarkan data sehingga dari hasil sensus tersebut dapat dipergunakan untuk merencanakan layanan terhadap peserta didik. Fungsinya yaitu pendidikan yang benar-benar dibutuhkan, menyajikan data yang berguna untuk perencanaan program sekolah, menilai pelaksanaan wajib belajar, menyajikan data jumlah anak yang akan masuk sekolah, mengecek anak yang masuk atau tidak, mengatur pengelompokan peserta didik, memberikan pengertian dan menyajikan informasi tentang sekolah, dan mengecek sebab-sebab keterlambatan. Penentuan jumlah. Yang pertama, daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Yang kedua, rasio murid dan guru. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2008 tentang guru. Pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada suatu pendidikan. Untuk jenjang sekolah dasar, perbandingan guru terhadap siswa adalah 1:20. Rekrutmen pada hakikatnya adalah proses pencarian menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik lembaga di sekolah yang bersangkutan, yaitu membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang melibatkan semua unsur guru, pegawai TU, dan komite sekolah. Yang kedua, membuatkan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, seleksi, yaitu menggunakan tes atau ujian yang selanjutnya melalui penelusuran bakat kemampuan. Yang ketiga, berdasarkan nilai UAN. Yang keempat, pada sekolah dasar, penentuan calon yang diterima pada sekolah dasar selain memenuhi persyaratan lebih banyak terikat pada daya tampung kelas. Selanjutnya, penerimaan. Yang pertama, kebijakan penerimaan peserta didik baru dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang kedua, kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, prosedur penerimaan peserta didik baru. Yang keempat, pembentukan peserta didik baru. Yang kelima, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang keenam, pembuatan pengiriman pemasangan undangan peserta didik baru. Yang ketujuh, pendaftaran calon peserta didik baru. Yang kedelapan, seleksi calon peserta didik baru. Yang sembilan, penentuan. Dan yang terakhir, pendaftaran ulang. Soal yang keempat, mengenai proses penerimaan peserta didik. Proses yang pertama yaitu sistem promosi. Banyak persaingan dalam dunia pendidikan dalam rangka memperoleh peserta didik baru pada lembaga pendidikan, sehingga promosi bagi lembaga pendidikan Islam sangatlah penting. Untuk itu dibutuhkan suatu strategi promosi bagi lembaga pendidikan Islam sangatlah penting. Untuk itu dibutuhkan suatu strategi promosi yang cermat tentang cara-cara pendayagunaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam mencapai sasaran tertentu. Strategi promosi yang dilakukan dalam rangka memperoleh peserta didik baru sudah cukup baik, yaitu dengan menerapkan periklanan, pemasaran, promosi, strategi produk, promosi penjualan,
dan lainnya. Namun yang perlu ditambahkan adalah pemanfaatan teknologi yang Anda belum dimaksimalkan, yaitu dengan menggunakan promosi di media sosial. Mengingat masyarakat yang semakin banyak, sehingga pengguna media sosial serta belum adanya web sekolah sebagai media untuk referensi masyarakat apabila ingin mengetahui lebih jauh tentang keberadaan sekolah, sehingga calon konsumen bisa mengakses dari jarak jauh, mengingat sekarang banyak yang memanfaatkan media online dalam menambah informasi bagi masyarakat. Selanjutnya, sistem seleksi. Tahun ini proses seleksi 2 tahun ini seleksi penerimaan peserta didik baru yaitu menggunakan 3 mekanisme, yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 90% dari daya tamu sekolah, 5% jalur prestasi, dan sisanya melalui jalur pendidikan tugas orang tua atau wali ataupun afirmasi. Selanjutnya yaitu sistem zonasi. Zonasi merupakan sebuah program yang direncanakan pemerintah dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan PPDB yang lebih menekankan dominan dalam penerimaan peserta didik baru dengan jalur jarak antar tempat tinggal menuju sekolah. Zonasi PPDB hadir sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Guru dan peserta didik bersemangat untuk berprestasi, tidak ada jual beli kursi dan pungutan liar yang menghilangkan klaster favorit dan non favorit. Soal yang kelima yaitu teknik mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan. Akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan. Pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja dan anggota kelompok bisa tidak sama, di mana tujuan akhirnya adalah pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan, bagaimana temannya berpendapat, memberikan usulan, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan sosial emosional. Tidak semua siswa memiliki kematangan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya, untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Selanjutnya, soal yang keenam yaitu mengenai kehadiran dan ketidakhadiran. Pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik dapat dilakukan dengan memperbaiki lingkungan rumah, lingkungan sekolah, mengarahkan peserta didik, dan memperbaiki kondisi masyarakat. Catatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik bisa dilakukan dengan pencatatan oleh guru dalam buku presensi. Sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dengan buku absensi. Dengan perkataan lain, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sementara absensi adalah buku daftar kehadiran peserta didik. Kegunaan hadirnya buku ini yaitu dibuat untuk mengendalikan dan mengontrol keaktifan siswa. Dengan adanya pencatatan, guru akan mengetahui bagaimana keadaan keaktifan peserta didik tersebut di sekolah. Apabila peserta didik tersebut terbukti banyak tidak hadirnya, selanjutnya guru dapat mengambil kebijakan yang akan diberikan atau sanksi yang akan diberikan kepada peserta didik tersebut. Faktor penyebab kehadiran peserta didik. Yang pertama dari dalam diri sendiri, yaitu faktor ini lebih kepada kemauan atau kesadaran siswa terhadap kebutuhan terhadap ilmu. Faktor ini merupakan faktor utama tercapainya hasil yang baik dalam belajar. Yang kedua, faktor dari luar diri peserta didik, yaitu meliputi banyak hal seperti lingkungan belajar yang nyaman, guru atau pengajar dalam pelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, jarak sekolah atau lembaga yang dekat. Faktor penyebab ketidakhadiran peserta didik. Faktor dari dalam, misalnya persepsi tentang kehadiran disiplin dan motivasi belajar yang rendah. Yang selanjutnya, faktor dari luar peserta didik terdiri dari faktor keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan sekolah yang tidak mendukung atau mendorong peserta didik semangat dalam hadir di sekolah. Jenis ketidakhadiran peserta didik yaitu yang pertama tendensi, yaitu permasalahan kejiwaan yang sangat beragam. Salah satunya ketidakhadiran yang di sekolah tanpa alasan atau yang dikenal dengan istilah membolos. Yang kedua yaitu tardiness, yaitu terlambat. Kadang-kala apabila peserta didik terlambat, ia lebih memilih untuk membolos dibandingkan mereka harus mendapatkan hukuman. Yaitu yang ketiga permission atau disebut izin. Soal yang ketujuh yaitu disiplin kelas dan pembinaan disiplin peserta didik. Disiplin kelas terdapat 3 macam disiplin yang dapat diketahui, antara lain disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Menurut konsep ini, peserta didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin tinggi manakala mau duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Peserta didik diharuskan mengiyakan saja terhadap apa yang dikehendaki guru, tidak boleh membantah. Dengan demikian, guru bebas memberikan tekanan dan memang harus memberikan penekanan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Yang kedua yaitu disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive. Dalam konsep ini, peserta didik harus diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam kelas dan sekolah.
Selanjutnya yaitu disiplin dibangun berdasarkan konsep permisif. Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat peserta didik. Peserta didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. Yang ketiga yaitu disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan harus bebas yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin demikian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tapi ia mengerti apa konsekuensi dan ia harus bertanggung jawab akan itu pula. Selanjutnya pembinaan disiplin siswa, yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk perilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar terlaksananya proses pendidikan yang efektif. Selanjutnya yaitu soal yang ke-8, cara pengelompokan peserta didik yang baik dengan mengelompokkan peserta berdasarkan minat, berdasarkan kebutuhan sekolah khusus, berdasarkan pengelompokan bergu, pengelompokan tutorial, pengelompokan penelitian, pengelompokan kelas utuh, dan pengelompokan kombinasi. Untuk soal yang ke-9 yaitu jawabannya, pendapat saya terkait dengan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik adalah merugikan bagi calon peserta didik yang memiliki pengetahuan akademik yang baik, namun ia bertempat tinggal jauh dari sekolah yang diinginkan, sehingga ia harus menempuh jalur prestasi yang dimana sangat kecil peluang keterimanya. Namun sistem ini juga menguntungkan bagi peserta didik yang punya tempat tinggal yang dekat, sehingga ia dapat lebih mudah untuk mendaftar. Untuk pengelompokan peserta didik pada sekolah saya dulu yaitu dengan menyesuaikan minat dan bakat. Terdapat 4 jurusan yaitu MIPA, IPS, keagamaan, dan bahasa, yang tentunya dengan tes seleksi yang ada. Apabila anak itu mempunyai bakat, ia bisa mendaftarkan diri di kelas MIPA 2 dan IPS 2, di mana di kelas itu mempunyai kegiatan khusus yaitu batabus atau tata busana dan otomotif. Untuk kelulusan, kriteria yang harus ada adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester, nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik, tidak memiliki lebih dari mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi, pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan, atau skor minimal apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar, nilai yang diambil rata-rata semester ganjil dan genap. Selanjutnya, tidak memiliki nilai pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilan di bawah skor ketuntasan minimal. Yang keenam yaitu peserta didik dinyatakan tidak naik kelas, harus mengulang seluruh mata pelajaran di kelas tersebut sesuai dengan kompetensi kuliah keahliannya. Untuk pertanyaan yang ke-10 yaitu mengenai abstrak skripsi mengenai manajemen peserta didik. Skripsi yang pertama yaitu berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Pembinaan Ekstrakurikuler Pramuka di MTS Imam Al-Ghazali Panjairujo, Raja Tangan Tulungagung, dan disusun oleh Anggita Diani Rahmawati dengan NIM 17207163037, jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Arif Faizin, MAG. Kata kunci manajemen pembinaan ekstrakurikuler pramuka. Penelitian ini membahas tentang manajemen peserta didik dalam pembinaan ekstrakurikuler pramuka di MTS Imam Al-Ghazali Panjairujo. Kajiannya dilatar belakangi oleh ketertarikan peneliti tentang pengelolaan ekstrakurikuler pramuka di madrasah yang diminati oleh peserta didik dan sering meraih prestasi bidang ekstrakurikuler pramuka. Dalam hal ini, pengelolaan ekstrakurikuler pramuka sangat efektif karena madrasah fokus dalam hal pembinaan. Fokus pendidikan skripsi ini adalah yang pertama, bagaimana perencanaan pembinaan ekstrakurikuler pramuka di MTS Imam Al-Ghazali Panjairujo. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembinaan ekstrakurikuler pramuka di MTS Imam Al-Ghazali Panjairujo. Yang ketiga, bagaimana evaluasi pembinaan ekstrakurikuler pramuka di MTS Imam Al-Ghazali Panjairujo. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perencanaan peserta didik dalam pembinaan ekstrakurikuler pramuka MTS Imam Al-Ghazali Panjairujo, untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan peserta didik dalam pembinaan ekstrakurikuler pramuka, untuk mendeskripsikan dan menganalisa evaluasi peserta didik dalam pembinaan ekstrakurikuler pramuka di MTS Imam Al-Ghazali Panjairujo. Selanjutnya yaitu hasil analisis data ditemukan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh MTS Imam Al-Ghazali Panjairujo terbilang cukup baik. Madrasah telah membuat program kegiatan sebagai berikut: tujuan kegiatan ekstrakurikuler, deskripsi kegiatan ekstrakurikuler, pendanaan, dan evaluasi. Yang kedua, dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka menggunakan model aktualisasi dengan pelaksanaan yang terjadwal 1 minggu sekali dari hari Sabtu. Metode pendidikan yang dilakukan di madrasah menggunakan sistem AMONG. Yang ketiga yaitu pada evaluasi pembelajaran ekstrakurikuler terbilang baik karena sudah dilakukan dengan 3 cara, yaitu pada setiap 2 bulan sekali, pada akhir ajaran baru, dan pada lomba pramuka yang diikuti peserta didik. Yang kedua yaitu skripsi dengan judul Manajemen Peserta Didik dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung, adalah karya tulis dari Fitriatul Ngabidah dengan NIM 17207153011.
merupakan mahasiswa manajemen pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang penulisannya dibimbing oleh Dr. Ahmad Hamzah MPDI. Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu 1. Bagaimanakah program rekrutmen peserta didik baru di MAN 3 Tulungagung. Yang kedua, bagaimana pembinaan peserta didik di Madrasah Alia Negeri 3 Tulungagung ini, bagaimana pengelolaan alumni dan lulusan di MAN 3 Tulungagung ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program rekrutmen peserta didik dengan cara penyebaran brosur, membuat banner dan menyebarkan informasi ini kepada warga sekitar lembaga sekolah. Pembinaan peserta didik dengan cara melalui program-program tersebut adalah program pembinaan akademik, program pembinaan ekstrakurikuler, program disiplin peserta didik, dan program pembinaan OSIS atau pengelolaan alumni lulusan. Tidak ada ikatan secara resmi dari lembaga sekolah, akan tetapi tetap para alumni sendiri di media sosial dan di bawah koordinasi waka kesiswaan dan bimbingan konseling. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.